Minasan, konnichiwa, domo, hajime maste, omanabi no ocepu nugura hades, yoroshiku onegaishimasu. Selamat datang kembali di channel Omanabi. Untuk video pembahasan kali ini saya akan membahas tentang Kotoba bab 3 dari buku Minna no Nihongo. Jadi buat teman-teman yang lagi belajar bahasa Jepang menggunakan buku tersebut, simak terus videonya ya. Nah, minasan di sini ada kosakata bab 3 atau kotoba dai sangka dari buku Minna no Nihongo ya minasan. Oke, kita mulai ke kotoba yang pertama. Koko, di sini dekat si pembicara. Soko, di situ dekat dengan si lawan bicara. Asoko, di sana jauh dari pelaku percakapan. Nah, koko, soko, asoko di sini itu kata untuk menunjukkan suatu tempat ya minasan. Berikutnya, doko, di mana? Nah, ini kata tanyanya ya minasan. Doko itu di mana? Kochira, sini. Sochira, situ. Achira, sana. Dochira, mana? Sebelah mana? Nah, untuk kotoba ini kochira, sochira, achira, dan dochira itu bentuk sopannya dari koko, soko, asoko, dan doko yang minasan. Untuk artinya sama, tapi untuk cara penggunaannya itu kochira, sochira, achira, dan dochira ini digunakan ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita atau orang yang derajatnya lebih tinggi dari kita yang minasan ya, untuk menunjukkan kesopanan. Berikutnya, kyoshitsu, ruang kelas. Shokudo, kantin, ruang makan. Jimusho, kantor. Kaigishitsu, ruang rapat. Uketsuke, resepsionis. Nah, udah tahu ya minasannya resepsionis itu jikalau kita mengunjungi suatu hotel atau perusahaan itu biasanya di halaman depannya itu ada sebuah meja. Nah, biasanya itu ada resepsionis yang minasannya. Nah, bahasa Jepangnya uketsuke. Lobby, lobby. Nah, ini bahasa serapan yang minasannya dari lobby. Jadi bahasa Jepangnya lobby. Heya, kamar. Otearai, toire, toilet. Nah, di sini ada dua kata yang minasannya, ada otearai dan toire. Nah, untuk maknanya otearai sendiri itu di sini ada kata te yang artinya tangan yang minasan. Nah, terus di sini ada arai atau mencuci artinya yang minasannya. Jadi digabungin jadi mencuci tangan. Nah, toiletnya itu ada kayak tempat wastafel buat cuci tangan yang minasannya. Kurang lebih begitu maknanya dari otearai. Kaidang, tangga. Erebeta, elevator, lift. Nah, ini erebeta ini bahasa serapan dari elevator ya minasan ya. Mungkin kita lebih familiar dengan kata lift ya minasan ya. Eskaleta, eskalator, tangga jalan. Nah, ini juga sama bahasa serapan dari eskalator ya minasan ya. Eskaleta. Kuni, negara. Kaisha, perusahaan. Uchi, rumah. Denwa, telepon. Nah, telepon di sini yaitu semacam telepon rumah yang minasannya, yang ada gagang teleponnya. Terus untuk telepon seluler itu atau telepon genggam itu bahasa Jepangnya keitai denwa. Nah, keitai itu artinya kurang lebih kayak menggenggam ya minasannya. Dan denwa itu telepon, jadi disatuin jadi telepon
genggam atau keitai deng wa. Berikutnya kutsu, sepatu. Nekutai, dasi. Wine, wine. Nah, di sini wine di sini anggur miras ya minasang ya, minuman keras ya. Tabako, rokok. Uriba, stand, counter di dalam supermarket atau pasar. Nah, mungkin di kita kayak kios-kios ya minasangnya di dalam mall atau supermarket, di pasar itu. Ini bahasa Jepangnya uriba. Nah, uri itu menjual, urimas ya bahasa Jepangnya minasangnya. Asal katanya dari urimas, dan ba ini artinya tempat. Jadi disatuin tempat menjual. Nah, berikutnya cika, bawah tanah. Nani-nani kai, nani-nani gai, lantai. Nah, lantai di sini itu untuk menunjukkan lantai berapa sih. Nah, lantai di sebuah bangunan ya minasangnya. Di sini ada contoh, misalkan nikai, lantai 2, sanggai, lantai 3. Itu kok ada 2 sih sensei? Ada kai, ada gai. Itu yang benar yang mana? Nah, ini untuk cara penggunaannya itu ada beberapa pengecualian yang minasangnya. Mungkin untuk pembahasan lengkapnya saya akan jelaskan di video yang lain ya minasang. Nanggai, lantai berapa? Nah, di sini ini kata tanya untuk menanyakan lantai berapa sih. Nah, di sini bahasa Jepangnya nanggai, bukan nangkai ya minasangnya. Ingat, nanggai, nanggai untuk menanyakan lantai berapa. Nani-nani eng, yen artinya ya minasangnya. Eng itu artinya yen. Nah, ini mata uang dari Jepang ya minasangnya, yen. Misalkan 1000 itu seng, terus yen itu eng. Jadi bahasa Jepangnya 1000 yen itu seng eng. Nah, kurang lebih seperti itu ya minasang ya. Ikura, berapa, untuk menanyakan harga. Nah, ikura di sini kata tanya untuk menanyakan harga ya minasang ya. Bukan untuk menanyakan suatu jumlah suatu benda ya minasang ya, akan tetapi untuk menanyakan harga dari benda tersebut. Hyaku, 100, seng, 1000, mang, 10.000. Nah, untuk di sini ada kotoba bilangan yang minasangnya, ada hyaku 100, seng 1000, dan mang 10.000. Nah, mungkin untuk pembahasan lebih lengkapnya saya akan jelaskan di video yang lain yang minasangnya, karena pembahasannya lumayan cukup panjang juga untuk pembahasan bilangan ya misalnya. Oke, berikutnya sumimasen, maaf, permisi. Nah, buat teman-teman yang mungkin udah nonton video dari Om Manabi yang membahas tentang aisatsu, nah ini sudah dibahas ya minasangnya. Sumimasen artinya maaf atau permisi. Nani-nani de gozaimasu, bentuk yang sopan dari des. Nah, ini de gozaimasu itu sebuah kata penutup dalam sebuah kalimat ya minasangnya. Mungkin yang sudah nonton video bumpo atau pola kalimat dari Om Manabi, ada gambaran ya minasangnya untuk penggunaan des. Nah, de gozaimasu di sini adalah bentuk yang lebih sopan dari des. Nah, walaupun di dalam percakapan sehari-hari itu saya rasa itu jarang digunakan ya minasangnya, karena de gozaimasu itu kata yang lumayan cukup tua ya minasangnya. Biasanya digunain ketika zaman-zaman masih samurai ya minasangnya di Jepang. Nah, mungkin teman-teman yang sering nonton film samurai atau One Piece itu ada
episode di Wano Kuni itu sering dengar nani de gozaimasu. Nah itu artinya des ya minasan ya, akhiran dari sebuah kalimat. Lanjut, nani o misete kudasai, tolong perlihatkan. Nah di sini ada huruf wo. Nah wo di sini dibacanya adalah o ya minasanya. Kenapa? Karena wo di sini adalah sebuah partikel dari sebuah kalimat ya minasanya. Jadi dibacanya o misete kudasai, tolong perlihatkan. Nah di sini contohnya hong o misete kudasai, tolong perlihatkan bukunya. Hong itu artinya buku, dan nani wo misete kudasai itu artinya tolong perlihatkan. Biasanya kurang lebih seperti itu cara penggunaannya. Berikutnya nani o kudasai, minta atau tolong berikan. Nah ini juga sama ya minasannya, dibacanya o. Nah biasanya ini sering digunakan ketika kita mengunjungi suatu kayak minimarket ya minasannya. Saya ketika di Jepang sering gunain kalimat ini nani o misete kudasai. Misalnya ketika saya membeli sebuah kayak chicken atau ayam goreng gitu misalnya di sebuah minimarket, misalnya ano chicken o kudasai, tolong berikan ayam itu atau ayam goreng itu, kurang lebih seperti itu yang minasang penggunaannya. Nah di sini ada contoh koreo kudasai, saya minta yang ini. Nah ini konteksnya itu sambil megang sebuah bendanya minasang ya. Koreo kudasai, tolong berikan ini, minta ini dong. Nah kurang lebih seperti itu yang maknanya, digunakan saat memutuskan membeli barang. Nah ini yang dijelaskan tadi di sebuah minimarket atau di sebuah tempat perbelanjaan yang minasang. Oke minasang, cukup sekian video pembahasan untuk kotoba bab 3 dari buku Mina no Nihongo. Jadi buat minasang yang sedang belajar bahasa Jepang, tetap semangat ya minasang ya. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel Omanabi ya. Ja, kyou wa kokomade owari ni shimashou. Shitsumon ga atara douzo komento ni kaite kudasai ne. Ja ne.